Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-124 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ. Di sini ada lafaz wa'idhib, yaitu ada huruf ba, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, ini jim, dal. Jadi ketika ada huruf qalqalah termasuk huruf ba ini, apabila dia mati seperti ini, syaratnya mati, maka huruf tersebut harus dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan ya, wa idhib, seperti itu. Dimana untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, yaitu qalqalah itu ada 2. Yang pertama namanya qalqalah sughra, seperti contoh ini polanya yang untuk qalqalah sughra, yaitu berupa huruf qalqalah yang mati seperti ini. Matinya huruf qalqalah tersebut asli ya, tidak disebabkan karena waqaf. Yang nomor 2 namanya qalqalah kubra. Untuk qalqalah kubra itu polanya atau alasannya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf ya. Saya ulang, wa idhib dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak berupa waqaf. Jadi cara bacanya dipantulkan ya, wa idhib itu. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan, wa idhib, seperti itu ya. Kemudian di sini ada wa idhib talai. Di sini ada la, yaitu ada huruf lam, di mana huruf lam ini berharokat berdiri seperti ini. Ini berarti huruf lam tersebut dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Ini juga ada ya, harokat kasrah berdiri ini juga ada ini ya. Ini dibaca matobi'i, alasannya ada huruf lam yang berharokat berdiri, atau alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi alifnya ini ya, alifnya ini tidak ditulis, tidak diperlihatkan ya. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf lam tersebut dibaca panjang, yaitu dibaca matobi'i. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah ada alifnya di sini, kemudian huruf lam ini harokatnya miring biasa seperti ini, yaitu menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini loh, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah, ini hamzah ya. Hamzah itu kalau ada tulisan seperti alif di mana itu berharokat, baik harokat kasroh seperti ini ya, atau harokat fathah atau harokat dhammah, berarti itu bukan alif melainkan itu hamzah. Ini juga hamzah ya, ini hamzah. Pokoknya kalau ada tulisan seperti alif di mana itu berharokat, baik harokat kasroh, harokat fathah atau dhammah, berarti itu hamzah ya. Jadi la ada matobi'i la berjumpa dengan hamzah, di mana berjumpanya matobi'i dan la dan hamzah ini yaitu pisah, yaitu berada di 2 kalimat yang berbeda. Ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Dikatakan munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Ini ya, lafal ibtala dan lafal Ibrahim
ini adalah dua kalimat yang berbeda, di mana matobi'inya di lafal ibtala yang la ini, kemudian hamzahnya di kalimat yang kedua ini Ibrahim. Lah perjumpaannya matobi dengan hamzah ini ternyata berada di dua kalimat yang berbeda. Ini dinamakan mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan ya. Wa idzibtalai, seperti itu. Adapun kaidahnya mad jaiz munfasil itu kapan ada matobi berjumpa dengan hamzah berada di dua kalimat yang berbeda, dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun nadhumnya wa intalahu lam yufi wa intalahu wa bi ukhra tasola fajaiyun munfasilun kala ilah. Kemudian di sini ada Ibrahim, di sini ada huruf ba yang mati sama seperti tadi ini ya. Dimana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah, maka ini berupa huruf ba yang mati, maka ini cara bacanya dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan, jadi cara bacanya dipantulkan, ibe, seperti itu. Jadi ibe dibaca qalqalah suhro, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak disebabkan waqaf. Kemudian di sini ada ibro, yaitu ada huruf ro, di mana huruf ro berharokat fathah. Ini ada dua bacaan. Yang pertama dibaca tafhim, alasannya huruf ro berharokat fathah. Bacaan kedua dibaca matobi'i, alasannya ada huruf ro yang berharokat berdiri. Dibaca matobi yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ibro, seperti itu dipanjangkan ya. Bagi teman-teman yang membawa cetakan Madinah ya, biasanya di sini ada alifnya ya. Ibro itu ro-nya berharokat fathah, harokat fathahnya miring seperti ini ya, miring biasa seperti ini. Kemudian di sini ada alifnya ya. Walaupun miring tetap dibaca panjang, karena apa? Karena ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i ya. Seperti ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi'i. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini ya, tidak ditulis alifnya, melainkan harokatnya fathah ditulis berupa harokat yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf ro tersebut dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ibro, seperti itu. Kemudian ini juga sama ya, sama Ibrohi ya. Di sini huruf H ini kita geser dulu ya. Huruf H ini juga berharokat berdiri, tapi di bawah huruf berarti ini harokat kasroh. Ini juga dibaca matobi, alasannya ada huruf H yang berharokat berdiri boleh. Karena kalau yang semestinya sih alasannya itu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, itu semestinya ya. Tapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini ya-nya tidak ditulis, tidak diperlihatkan, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Kalau yang ingin tahu ada ya-nya kecil, itu di Al-Quran cetakan Madinah ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i ya. Baik yang ada ya-nya untuk cetakan Madinah, Al-Quran cetakan Madinah, atau yang tidak ada ya-nya mati, itu sama-sama dibaca matobi'i ya, yaitu sama-sama dibaca panjang. Walaupun ini tidak ada ya-nya mati, akan tetapi harokat ini, harokat kasroh ini, berdiri ini menunjukkan bahwa huruf H ini dibaca panjang, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ibrahim, seperti itu ya, hi, seperti itu. Kemudian di sini ada Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat fathah. Ini huruf ra ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim ya? Tafkhim itu artinya tebal. Jadi cara bacanya huruf ra yang berharokat fathah ini ditebalkan ya, ra, yaitu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas, ra ya. Rabbuhu ya. Seperti itu. Dimana untuk seputar ro' tafhim ya, itu sudah kami bahas di episode ke-18, dimana untuk ro' tafhim itu ada 8 pola. Dimana yang pertama itu ro' yang dibaca tafhim itu berupa ini, berupa huruf ro' yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua berupa ro' mati yang didahului huruf yang berharokat fathah ya, di sini tidak ada contohnya.
Kemudian yang keberapa? Yang ketiga ada ro yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang keenam ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf apa? Huruf khusadhatin kid ya. Seumpama ini ada ro mati, ro-nya mati. Di sini ada kasrohnya, tapi setelah ro ini berubah huruf isti'la, itu cara bacanya ro tersebut dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Contohnya mirsoda seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada ro waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ro waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola tadi ya, ro yang dibaca tebal tadi atau ro yang dibaca tafkhim tadi, 8 pola itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada rabbuhu bi. Di sini ada di sini ada huruf ha ya. Ini ha dhamir ya, di mana ha ini yaitu berharokat dhammah ini ya. Ini dhammah yang kebalik cara penulisannya. Semestinya dhammah itu seperti ini, tapi ini juga dhammah tapi cara penulisannya terbalik. Ini menunjukkan bahwa huruf ha ini berharokat dhammah ini dibaca panjang, yaitu panjangnya seperti matobi, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Rabbuhu bi. Saya ulang, huruf ha ini cara bacanya dipanjangkan. Karena apa? Karena ada tulisan dhammah yang kebalik. Ya, lagi-lagi ya, ini menunjukkan tadi ya, kalau di Al-Quran cetakan Madinah ya, ini ada di setelah haknya, setelah huruf ha ini ada wawu kecil ya, bahwa di situ menunjukkan ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ya, dibaca matobi'i ya. Ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca matobi'i ya, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Rabbuhu seperti itu. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia yaitu wawunya tidak ada, wawunya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat dhammah yang kebalik. Ini menunjukkan bahwa huruf ha ini dibaca panjang, yaitu dibaca matobi 1 alif atau 2 harokat. Ini namanya maselah ya, maselah qasirah. Jadi maselah qasirah itu terbuat seperti matobi'i ya, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, tapi ini khusus ha dhamir. Kalau ha dhamir itu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah, yang dimana terletak di ha dhamir itu bacanya bukan matobi'i melainkan matselah ya. Kalau matobi'i ini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ya, saya ulang ya, masih bingung. Kalau yang punya Al-Quran cetakan Madinah itu biasanya ada wawunya di sini, wawu kecil. Itu menunjukkan bahwa ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Tapi kalau di sini ada wawunya kecil, berarti harokat dhammahnya ini bukan kebalik, melainkan seperti ini, dhammah biasa ya. Kalau ada wawunya kecil, berarti harokatnya dhammah itu seperti ini. Kalau tidak ada wawunya, harokatnya dhammah ditulis seperti ini, kebalik. Ini menunjukkan bahwa huruf ha tersebut dibaca panjang. Ini artinya maselah qasirah. Dimana untuk seputar masalah itu sudah kami bahas di episode ke-25, yaitu masalah itu ada 2. Satu masalah qasirah, polanya seperti ini, yaitu setelah ha dhamir tidak berupa hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Rabbuhu bi, seperti itu. Yang kedua namanya masalah tawilah. Masalah tawilah itu panjangnya, polanya dulu, yaitu setelah ha dhamir berjumpa dengan hamzah, panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan ya. Dimana masalah ya tidak dikatakan matobi'i ya, khusus ha dhamir ini ya. Jadi masalah itu hanya khusus pada ha dhamir ya. Ha dhamir itu kata ganti. Kata ganti menunjukkan bahwa artinya itu dia laki-laki satu, dimana ha dhamir pun khusus, yaitu khusus terletak pada ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib saja, selebihnya tidak ada. Baik di mufrad muannas tidak ada, apalagi di tasniyah atau jamak tidak ada. Jadi terjadinya masalah itu hanya khusus terletak di ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian di sini ada rabbuhum bi kalimatin. Di sini ada ma
tadi ada huruf mim ini berharokat berdiri, ini dibaca mad tabi'i, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Bikalimah, seperti itu ya. Dibaca mad tabi'i untuk Al-Quran cetakan Indonesia boleh ada huruf mim berharokat berdiri boleh, atau alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah juga boleh. Akan tetapi ya alifnya memang tidak ditulis untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Kalau ada alifnya di sini berarti harokatnya itu biasa miring seperti ini, yaitu walaupun tidak berdiri miring tapi ada alifnya di sini, itu menunjukkan bahwa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Seperti ini loh, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Bikalimah, seperti itu. Bikalimatin, selanjutnya huruf fa. Bikalimatin fa'atammahun. Bikalimatin fa, tadi ada tawin, tin fa tadi itu ada tanwin berjumpa dengan huruf fa. Ini dibaca ikhfa ya. Alasannya dibaca ikhfa, tanwin berjumpa dengan huruf fa, di mana huruf fa ini termasuk hurufnya ikhfa ya. Jadi cara bacanya tanwin tadi disamarkan. Jadi artinya ikhfa itu samar ya. Bikalimatil fa, seperti itu disamarkan. Jadi cara bacanya tanwin tadi disamarkan. Tidak boleh dibaca idhar atau jelas. Cara bacanya tanwin tadi tidak boleh dibaca jelas. Seperti contoh bikalimatin fa, tidak boleh. Karena apa? Karena fa ini bukan hurufnya idhar, melainkan fa ini termasuk hurufnya ikhfa. Maka apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf fa, maka dibaca ikhfa. Adapun ikhfa-nya ini adalah ikhfa awsat ya. Ikhfa awsat itu ikhfa pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Jadi bacaannya tidak terlalu dengung. Kalau dengung seperti ini salah ya. Bikalimatin fa, tidak benar, salah. Yang atau terlalu samar, bikalimatin fa. Yang benar pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Seperti contoh bikalimatin fa, seperti itu. Dimana untuk pembagian ikhfa ya, ini ikhfa awsat itu sudah kami bahas di episode ke-14, dimana ikhfa itu ya sering saya ulang dibagi 3 ya, ada 3, dimana ikhfa itu ada bacaan samarnya juga ada bacaan dengungnya, itu ikhfa. Jadi mengandung 2 bacaan, bacaan samar juga bacaan dengung, itu ikhfa. Akan tetapi di dalam samar dan dengung itu tadi dibagi 3, ada namanya ikhfa-nya, ada namanya yang pertama itu ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Ikhfa a'la itu artinya a'la itu tinggi. Tinggi yang bagaimana? Tinggi dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya. Jadi ada dengungnya sedikit, yang lebih dominan adalah samarnya. Jadi ikhfa a'la itu samar lebih dominan daripada dengungnya. Itu ikhfa a'la itu hurufnya hanya 3, to, dal, ta. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka ikhfa-nya ikhfa a'la, yaitu bunyi vokalnya nn. Nama lain ikhfa a'la itu ikhfa akrob ya. Ikhfa akrob itu artinya akrob itu dekat. Jadi a'la itu, ikhfa a'la itu nama lain boleh dikatakan ikhfa akrob, yaitu artinya akrob itu dekat. Dekat yang bagaimana? Kalau membahas tentang ikhfa yang dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ya, apabila ada nun mati kan tadi, yaitu apabila huruf nun itu hurufnya itu terletak deh, keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf to, delta berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari atas. Dari langit-langit mulut maju sedikit ya, tetangganya persis itu berubah huruf to, delta. Maka antara nun dan to, delta itu sangat berdekatan sekali. Maka dari itu dikatakan akrob, ikhfa yang dekat ya, dimana huruf nun tadi ketemu dengan huruf to, delta itu tonggone persis ya, tetangga berdekatan, maka dikatakan akrob. Kemudian ikhfa yang kedua namanya ikhfa adna. Kalau ikhfa adna itu artinya rendah. Rendah bagaimana? Dipandang tingkat kesamarannya rendah. Justru yang adna itu dengungnya yang lebih dominan, yang lebih kuat dengungnya, yaitu
ifa adna itu dengung lebih dominan daripada samarnya ya. Bunyi vokalnya ng ini kebalikannya ifa alam. Hurufnya ifa adna ada 2 qaf dan kaf ya. Bunyi vokalnya ng, jadi apabila ada tanwin atau nun mati, bila berjumpa dengan huruf qaf dan kaf, maka yang lebih dominan adalah tingkat dengungnya, ada samarnya sedikit. Atau nama lain ifa adna itu ifa abad, yaitu ifa yang jauh, dimana kalau membahas jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, dimana huruf nun tadi berada di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf qaf dan kaf itu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Dari langit-langit mulut ke pangkal lidah itu sangat berjauhan sekali, maka dikatakan ifanya ifa abad, ifa yang jauh. Kemudian yang ketiga ini tadi yaitu ifa ausat. Ifa ausat itu ifa pertengahan, dipandang dari segi bunyinya dia tidak terlalu dengung, juga tidak terlalu samar. Dipandang dari segi makhorijul hurufnya dia tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, dimana huruf fa ini ya. Jadi dari huruf nun ya, huruf nun tadi apabila berjumpa dengan huruf fa ya, nun mati kan, dimana langit-langit mulut huruf nun berjumpa dengan huruf fa ini berada di bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas, itu dari huruf nun tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, maka dari itu dikatakan ifa ausat, ifa pertengahan. Untuk lebih jelasnya ya, untuk seputar ifa itu sudah kami bahas, untuk pembagian ifa sudah kami bahas di episode ke-14 ya, beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada lafaz fa'atam ya, fa'atammahun. Di sini ada fa'atamma tam. Di sini ada huruf mim bertasdid. Ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Yaitu kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf mim yang bertasdid seperti ini atau huruf nun ini yang bertasdid seperti ini, maka dibaca gunnah. Jadi hurufnya gunnah ada 2, 1 huruf mim ini, 2 huruf nun ini dengan syarat bertasdid, maka dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Fa'atam seperti itu. Adapun nantumnya gunnah wa gunnatun qad aujabu abada fil mimi wan nuni idza masudida. Kemudian fa'atammahun. Di sini ada hun, ada nun yang bertasdid. Kita waqaf di sini ya. Dimana ini cara bacanya ya, fa'atammahun, ada dengung 2 ketukan hun, seperti itu. Ini tidak boleh dibaca naber ya. Apa itu naber? Naber itu menekan suara sedikit lebih tinggi ya, nggak boleh dibaca fa'atammahun, tidak boleh. Karena apa? Ini hurufnya huruf gunnah ya. Dimana untuk seputar naber yaitu naber itu artinya menekan suara sedikit lebih tinggi, dimana seputar naber itu sudah kami bahas di episode ke-23 ke-22, dimana naber itu berada di 6 posisi ya. 6 posisi pertama itu berupa seperti ini ya, yaitu waqaf pada huruf ya yang bertasdid. Apabila ada waqaf atau berhenti, dimana waqaf tersebut huruf tersebut bertasdid, huruf yang bertasdid dalam keadaan waqaf atau berhenti, maka di situ dibaca naber. Apa artinya naber? Naber itu menekan suara sedikit lebih tinggi selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Ini pengecualian ya, karena ini huruf gunnah ya. Saya ulang, naber yang pertama itu waqaf pada huruf yang bertasdid selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Berhubung ini hurufnya gunnah, maka tidak ada nabernya, tetap dibaca gunnah. Fa'atammahun hun, seperti itu, dengung 2 ketukan hun. Kalau naber selain huruf ini berarti huruf to, huruf lam ya. Kalau lam itu fatol ditekan seperti itu. Huruf ya al hay ditekan.
Pokoknya selain huruf gunnah dan huruf qalqalah di situ dibaca naber. Kalau ada wakof huruf yang bertasdid berupa huruf gunnah atau huruf qalqalah tidak dibaca naber ya. Cara bacanya ini gunnah biasa dengung 2 ketukan. Fa'atammahun seperti itu. Kemudian di sini ada qala inni ja'il. Di sini ada qa yaitu ada alif. Di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Qa dibaca mad tabi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Dipanjangkan cara bacanya yaitu panjang 1 alif ya. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. 2 harokat sama dengan 2 ketukan ya. Oh seperti itu. Kalau tidak ada alifnya mad tabi'i ini ya, huruf qaf ini dibaca pendek seperti lam ini ya, tidak ada alifnya. Dibaca oh 1 ketukan, la 1 ketukan. Berhubung ada alifnya maka huruf qaf ini dipanjangkan yaitu 2 ketukan. Oh seperti itu. Kemudian qala inni. Di sini ada ada nun yang bertasdid jadi sudah dibahas yaitu dibaca gunnah. Dibaca gunnah alasannya ada huruf nun yang bertasdid. Adapun artinya gunnah itu ada suara berdengung panjangnya yaitu 2 ketukan seperti itu. Kemudian qala inni. Di sini ada ni yaitu ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharakat kasrah, ini dibaca mad tabi'i ya. Dibaca mad tabi'i alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah dipanjangkan 2 ketukan ni ya. Dimana untuk mad tabi'i ya, mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama ada alif tadi ini. Alif menjadi mad tabi'i syaratnya harus didahului huruf yang berharakat fathah. Hurufnya mad tabi'i yang kedua berupa ya mati. Ya mati menjadi mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharakat kasrah. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang ketiga berupa wawu mati seperti ini. Wawu mati menjadi mad tabi'i syaratnya berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Jadi hurufnya mad tabi'i ada 3, 1 ada alif, 2 ada ya mati, 3 ada wawu mati. Kemudian di sini ada mad tabi'i lagi ya, ja'il. Di sini ada ja di mana huruf jim ini berharakat fathah. Kemudian ini ada alifnya ya, ini mad tabi'i, hurufnya mad tabi'i yang pertama ini ya berupa alif ya. Yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, berarti ini ja dibaca mad tabi'i yaitu panjangnya yaitu 2 ketukan. Ja dipanjangkan seperti itu. Ini sama ini ya, mad tabi'i sama. Ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Ini ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Ini juga la ya, ada alif ini. La ini terbuat dari 2 huruf yaitu huruf lam berharakat fathah. Kemudian ada alifnya atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah dibaca mad tabi'i ya. Perlu diingat bahwa hurufnya mad tabi'i itu ada 3 dan juga perlu diingat syarat-syaratnya ya. Dimana tadi saya ulang, alif ini yang pertama hurufnya tabi'i. Alif menjadi mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharakat fathah. Ya mati menjadi hurufnya mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharakat kasrah. Kemudian yang ketiga wawu mati menjadi hurufnya mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharakat dhammah. Kita geser dulu. Ja'ilu kalinnas. Di sini ada linnas, yaitu ini ada sebuah kalimat di mana kalimat itu ini ya diawali alif lam ya. Itu dina ada 2 hukum bacaan tajwid, yaitu 1 namanya idgham samsiyah, yang nomor 2 namanya idhar qamariyah. Jadi setiap ada kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam maka seperti ini ya. Itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid. 1 namanya idgham samsiyah, yang nomor 2 namanya idhar qamariyah ya. Seperti ini alif lam ya. Ini juga. Tapi alifnya ini tidak ditulis ya, ini berupa huruf lam langsung ya.
Ini dibaca idgham samsiyah, alasnya ada lam ta'rif berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini termasuk hurufnya idgham samsiyah ya. Untuk lebih mudahnya mengenal idgham samsiyah itu polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid ya. Setelah lam ta'rif ini berjumpa dengan huruf yang bertasydid, ini polanya yang untuk idgham samsiyah. Kalau yang untuk idhar qamariyah, yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid ya. Ini cara penulisannya ya, beda dengan ini. Ini asalnya itu ada alifnya ya, seperti ini ada ada alif lam. Ini alifnya hilang, yang ada hanya lamnya saja ya. Ini asalnya itu ada alifnya ya. Ini huruf jar li, ini lam huruf jar ya, li terusan an-nasu, seperti itu asalnya. Lah ini alifnya memang tidak ditulis ya, sesuai kaidah apabila ada sebuah kalimat isim ya, dimana kalimat isim itu diawali alif lam atau ditandai alif lam, dimana kalimat tersebut yang diawali alif lam tadi ternyata didahului huruf jar li ya, ini huruf jar, maka cara penulisannya alifnya tidak usah ditulis. Saya ulang, sebuah kalimat ya seperti ini juga, dimana kalimat itu diawali alif lam. Saya ulang ya, di mana sebuah kalimat itu berupa kalimat isim ya, khusus kalimat isim, bukan kalimat fi'il ya. Kalimat isim, di mana kalimat isim itu diawali alif lam dan ternyata didahului huruf jar li seperti ini, maka cara penulisannya alifnya al tadi tidak usah ditulis ya, itu kaidahnya. Jadi langsung lam huruf jar dan lam ini langsung lam ta'rifnya. Jadi linnasi dibaca idgham samsiyah, alasannya ada lam ta'rif berjumpa dengan huruf nun. Kemudian di sini ada linnasi, di sini ada ada huruf nun yang bertasydid, ini dibaca gunna. Dibaca gunna alasannya ada huruf nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan panjang 2 ketukan, lin, seperti itu. Kemudian yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca matobi. Jadi linnasi ini ada 3 bacaan. Yang pertama tadi linna ada lam ta'rif berjumpa dengan huruf nun, dibaca idgham samsiyah. Bacaan kedua ada nun yang bertasydid, dibaca gunna. Bacaan yang ketiga ada yaitu ada alif didahului huruf yang berharakat fathah, dibaca matobi. Jadi cara bacanya ya linnasi ya, linnasi seperti itu. Kemudian linnasi imama. Di sini ada ma ya, sama tadi sama, itu berupa huruf mim berharakat fathah, ada alifnya ya, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi, panjangnya yaitu 2 ketukan, ima. Saya ulang, ma dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Ini juga ada ya, ya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, juga dibaca matobi ya. Kemudian di sini ada imama ya. Ini dibaca mat iwat ya, yang belakang ini dibaca mat iwat, alasannya ada wakofnya tanwin fathah berada di akhir kalimat ya. Kalau ada sebuah kalimat di mana itu ada tanda wakof dan kita bacanya berhenti, di mana itu berupa tanwin fathah seperti ini, maka cara bacanya itu dibaca mat iwat, yaitu artinya iwat itu tanwinnya ini diganti dengan fathah biasa seperti ini cara bacanya ya. Adapun cara penulisannya itu berupa tanwin, cara penulisannya. Adapun cara bacanya itu seperti ini, diganti dengan fathah biasa, imama, seperti itu. Tidak boleh imaman, tidak boleh. Cara bacanya seperti ini ya, seperti ini. Ini dinamakan mat iwat. Saya ulang, ima ya, ma dibaca mat iwat, alasannya ada wakofnya tanwin fathah berada di akhir kalimat ya. Ini berlaku pada semua huruf apapun ya. Jadi semua huruf apapun apabila bertanwin fathah dalam keadaan wakof ya, ini dibaca mat iwat ya. Kalau fathah biasa, domah tanwin, tanwin itu harus disukunkan ya apabila wakof. Tapi kecuali untuk yang tanwin fathah ini dibaca mat iwat, yaitu tanwin fathah diganti fathah biasa, imama, seperti itu.
Ini berlaku pada semua huruf kecuali pada tak marbutoh ya. Kalau tak marbutoh itu tak yang bundar itu apabila di akhir ayat atau wakof bertanda fathah itu harus disukunkan atau mati ya. Pokoknya saya ulang, mat iwat ini berupa tanda fathah ini berlaku pada semua huruf kecuali pada tak marbutoh. Kemudian geser lagi. Qala wa min dzurriyyati. Di sini ada tadi ada matobi ya. Langsung ini aja. Wa min dzu di sini ada nun mati. Di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf dal ini dibaca ikhfa. Cara bacanya nun mati ini disamarkan. Jadi artinya ikhfa itu samar. Yang mana yang dibaca samar ini nun mati ini cara bacanya dibaca samar. Wa min dzu seperti itu. Tidak boleh nun mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, tidak boleh dibaca jelas. Wa min dzu tidak boleh. Yang benar dibaca samar. Wa min dzu seperti itu. Adapun namanya ini adalah namanya ikhfa-nya ikhfa ausat ya. Kemudian ini di sini ada dua naber ya. Wa min dzurriyyati. Di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat dhammah ini dibaca naber, yaitu naber yang kedua ada ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasrah ini juga dibaca naber. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan ya. Wa min dzurri seperti itu. Yang ini riya seperti itu. Dimana untuk seputar naber ya itu sudah kami bahas di episode ke-22, dimana untuk naber itu berada di 6 posisi, diantaranya ini berupa berupa huruf yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat dhammah, dan berupa diantaranya juga ada ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasrah ini dibaca naber. Cara bacanya ditekan ya. Wa min dzur seperti itu. Yang ini dzurri ya, yang ini riya juga ditekan. Kemudian wa min dzurriyyati. Di sini ada ti, yaitu ada ya mati seperti ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah ini dibaca matobi'i. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ti seperti itu ya. Tadi di depan sudah kita bahas di mana huruf ya tadi termasuk hurufnya matobi yang kedua. Syaratnya ya menjadi matobi yaitu berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah. Kemudian di sini ada qalala. Di sini ada 2 matobi. Yang pertama ko, yang kedua la. Ini sama-sama berupa alif. Yang ko ini alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang la juga berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, sama ya, sama-sama huruf alif. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ko, yang ini la seperti itu. Qalala. Nah, cara bacanya seperti itu. Kalau yang ini pendek karena apa? Ini tidak ada alifnya ya. Kalau ini lam berharokat fathah biasa. Kalau ini lam ada alifnya, maka dipanjangkan. Cara bacanya qalala. Yang ini pendek ya, yang ini panjang, yang ini panjang. Kemudian di sini ada matobi lagi ya. Yanalu ahdiz zalimin. Di sini ada na, yaitu ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yanalu ahdi. Di sini ada huruf ha. Di mana huruf ha ini termasuk huruf halak ya. Huruf halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Atau yang terkenal huruf idhar. Kalau huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas.
Jadi ini apabila ada huruf idhar yang mati, ini cara bacanya dibaca idhar atau dibaca jelas. Adapun namanya ini adalah idhar halqi ya, nadhumnya wadhhir li harfi halqi kasfah anna. Jadi apabila ada huruf idhar yang mati maka dibaca jelas. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf H ini keluarnya berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan ya, jelas seperti itu. Dimana huruf halak itu ya ada 6 atau huruf idhar juga ada 6 sama hurufnya, yaitu beda penamaan. Kalau huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kalau huruf idhar itu namanya huruf-huruf yang dibaca jelas. Hurufnya itu sama, huruf idhar dan huruf halak itu sama, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin sama. Akan tetapi walaupun sama hurufnya itu ada 6 huruf, yaitu keluarnya itu berasal dari tenggorokan semuanya, akan tetapi dibedakan. Walaupun sama-sama keluar dari tenggorokan tapi dibedakan. Untuk huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas itu cuma ada 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit ke bawah berada di tengah tenggorokan, itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain ini dan huruf ha. Yang mana? Kemudian turun lagi ke bawah lagi berada di pangkal tenggorokan, juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha ya. Kemudian kita geser dulu. Di sini ada lafaz ahdiz-zalimin. Di sini ada sebuah kalimah di mana kalimah ini diawali alif lam, tadi di depan sudah dibahas, yaitu ini dibaca idgham samsiyah. Dibaca idgham samsiyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf dha, di mana huruf dha ini termasuk hurufnya idgham samsiyah ya. Adapun kaidahnya idgham samsiyah itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum tifthum masil rahman tafuz dzidani'am da'su adhonni yursyari falil karom, maka dibaca idgham samsiyah. Untuk cara mudahnya dibaca idgham samsiyah polanya seperti ini, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kemudian al-dha, di sini ada huruf dha yang berharakat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf dha tersebut dibaca panjang, yaitu atau dibaca matobi'i, panjangnya 2 ketukan. Ahdidh-dha, seperti itu. Kemudian ahdidh-zalimin, di sini ada min dibaca mat arid li sukun. Min dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Mana matobi'inya? Ini matobi'inya yaitu ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi'i. Kemudian nun ini berada di akhir ayat, kita wakof di sini, maka huruf nun ini harus disukunkan. Lah perjumpaannya matobi'i dengan huruf yang diwakofkan ini menjadi mat arid li sukun. Jadi min dibaca mat arid li sukun alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Nantumnya ini wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa aridun kanasta'inu. Ya, shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.